Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Agus Eka Putra dengan NIM B1A021417. Di sini saya akan menjelaskan dua topik yang akan saya bahas, yaitu mengenai tentang hukum penyelesaian sengketa dagang. Itu topik pertama menjelaskan tentang penyelesaian sengketa dagang di WTO atau bisa disebut dengan World Trade Organization. Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa dagang di WTO melibatkan beberapa tahapan utama. Itu yang pertama, konsultasi. Tahap pertama adalah konsultasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan masalah secara bilateral. Setiap anggota harus menjawab permintaan konsultasi dalam waktu 10 hari dan memasuki periode konsultasi dalam 30 hari setelah permohonan diajukan. Kemudian yang kedua adalah jasa baik, konsiliasi, dan mediasi. Jika konsultasi gagal, pihak-pihak dapat meminta bantuan Direktur Jenderal WTO untuk menawarkan jasa baik, konsiliasi, dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan panel. Jika konsultasi dan mediasi tidak berhasil, maka dapat dibentuk panel untuk mendengarkan argumen kedua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan perjanjian WTO. Kemudian yang keempat adalah banding. Keputusan panel dapat diajukan banding oleh salah satu pihak yang bersengketa. Lembaga banding yang akan meninjau kasus dan dapat menguatkan, mengubah, dan membatalkan keputusan panel. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu implementasi. Setelah keputusan panel atau banding diterima, pihak yang kalah diharapkan untuk mengimplementasikan rekomendasi atau putusan tersebut. Jika pihak yang kalah tidak mematuhi, pihak yang menang dapat meminta izin untuk mengambil tindakan pembalasan dan kompensasi. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kasus Indonesia menggugat Australia di WTO terkait kebijakan rokok berkemasan polos. Adapun latar belakang kasusnya adalah yaitu dalam kasus di Indonesia, ada 4 negara lain, yaitu Honduras, Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba, mengadukan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia. Australia dianggap melanggar kesepakatan umum tentang tarif dalam perdagangan, yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan polos. Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya bilateral terhadap Australia terkait kasus ini, namun nyatanya usaha tersebut tidak berhasil. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sebagai langkah terakhir yang diambil, pemerintah memutuskan untuk mengajukan pengaduan ke WTO. Indonesia menilai kebijakan Australia ini bertentangan dengan pasal 20 GATT 1994 dan dengan 3 perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara, hak paten dalam perdagangan, serta hambatan teknis dalam perdagangan. Kemudian yang selanjutnya adalah proses hukum. Tujuan Indonesia mengadukan masalah ini ke WTO karena dianggap akan menjadi presiden buruk bagi negara yang lainnya, di mana akan mengganggu ekspor Indonesia. Selandia Baru dan Irlandia sudah mengindikasikan rencananya untuk mengikuti langkah Australia, tapi negara-negara penggugat menghimbau agar kebijakan seperti itu ditunda sampai ada putusan Badan Penyelesaian Sengketa WTO atas kasus Australia. Pembatasan ekspor produk rokok Indonesia ini akan menyulitkan industri pengolahan tembakau di dalam negeri, sebab pasar sigaret kretek tangan dalam negeri sendiri sedang isu, sehingga membuat sejumlah pabrik mengurangi produksi dan memangkas jumlah karyawan. Kondisi ini membuat Kementerian Perindustrian mendorong produsen rokok untuk mengekspor produksinya. Pemerintah Indonesia pernah menggugat Amerika Serikat ke panel sengketa WTO karena melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke Amerika Serikat anjlok. Pada putusan yang terlibatkan tanggal 24 Juli 2013, Indonesia dinyatakan memenangi gugatan. Kemudian putusan awal. Sejak awal, WTO membentuk panel untuk membahas gugatan negara pelopor terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak melanggar aturan WTO. Sekalipun nantinya Indonesia tidak dapat membuktikan pengajuan banding, gugatan dilakukan oleh Indonesia dan sejumlah negara lainnya seperti Kuba, Honduras, dan Republik Dominika terhadap negeri Iran lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau ditolak oleh WTO dan dimenangkan oleh Australia. Dalam panel World Trade Organization atau WTO, dikatakan bahwa hukum Australia diajukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi penggunaan rokok tembakau. Selain itu,
Panel tersebut juga menolak argumen yang menyatakan bahwa Australia telah secara tidak sah melanggar merek yang tembakau dan melanggar hak kekayaan intelektual. Kemudian yang selanjutnya adalah permohonan banding. Pemerintah kini mengkaji opsi pengajuan banding. Direktur Perdagangan Internasional di Asosiasi Produsen Rokok Jepang mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah mundur dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual. Ia beranggapan jika keputusan ini menciptakan presiden yang berbahaya atau bisa mendorong negara lain melarang sebuah merek tanpa perlu membuktikan bahwa dampaknya bagi kesehatan publik. Sementara itu, pemerintah Honduras menyatakan bakal mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Menurut pemerintah setempat, putusan WTO mengandung kesalahan faktual dan cacat hukum, serta bias appellate body yang terdiri atas 7 hakim dan berkedudukan di Swiss bertugas mengkaji ulang putusan panel WTO. Hal serupa dilakukan oleh seorang pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia yang ingin mengkaji dulu putusan panel WTO. Sebaliknya, Austria mengaku siap jika Indonesia atau Honduras mengajukan banding. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai topik kedua, yaitu dengan penyelesaian sengketa perdagangan internasional, Center for Settlement of Infringement atau ICSID. Di sini saya akan membahas mengenai definisi internasional dulu. Definisi internasional atau bisa disebut dengan ICSID adalah sebuah lembaga internasional yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan arbitrase dan penyelesaian sengketa antara negara-negara di dunia dalam hal investasi. ICSID didirikan pada tahun 1966 untuk mempermudah dan mewujudkan kepastian hukum dalam investasi internasional. ICSID merupakan bagian dari World Bank Group, organisasi yang juga menaungi Bank Dunia yang berkedudukan di Washington DC. Badan tertinggi ICSID adalah Administrative Council yang bertemu setidaknya setahun sekali dan memilih Sekretaris Jenderal ICSID. Konsil terdiri atas wakil-wakil dari negara yang menandatangani perjanjian ICSID dan diketuai oleh Presiden World Bank Group yang saat ini jabat oleh David Malpass. ICSID secara umum bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dan diatur dengan perjanjian ICSID. Perjanjian internasional yang mengatur penyelenggaraan dan tata laksana secara pada lembaga ini terdapat 154 negara yang telah menandatangani dan menerima putusan arbitrase yang diputuskan oleh ICSID termasuk Indonesia sendiri. Ini berarti putusan ICSID dapat diterima dan berlaku di Indonesia seperti putusan pengadilan Indonesia sendiri. ICSID berperan penting dalam perkembangan lembaga penyelesaian sengketa dalam HEI. Sebagai salah satu lembaga arbitrase tertua di dunia, ICSID juga mendukung secara teknis pelaksanaan arbitrase di beberapa chambers of arbitration seperti London Court of International Arbitration, Hong Kong International Arbitration, dan Regional Arbitration Council of the Asian Africa Legal Consultative Committee. Penyelesaian sengketa di ICSID terdiri atas dua macam mekanisme. Pertama adalah conciliation yang disebabkan oleh panel of conciliator. Yang kedua, arbitrase diselesaikan oleh panel arbitrator. Yang berhak berperkara di ICSID hanyalah negara-negara yang telah menandatangani ICSID Convention. Negara anggota ICSID berhak untuk menunjukkan masing-masing 4 orang konsiliator dan arbitrator untuk bertugas pada panel-panel tersebut untuk periode tertentu. Kemudian ada pun latar belakang kasusnya, itu ada Cushing Mining PLC dan Planet Mining VLT Ltd. Dua perusahaan pertambangan asal Inggris dan Australia mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia terkait dengan sengketa hak atas konsesi batubara di Kalimantan Timur. Salah satu dorongan perekonomian nasional datang dari penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan penanam modal asing dilaksanakan melalui arbitrase internasional. Salah satunya yaitu ICSID. Konvensi ICSID diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan penanaman modal antara negara dengan warga negara asing. Pada tahun 2012, Indonesia digugat oleh Current Mining PLC dan Planet Mining VTE Ltd melalui arbitrase ICSID. Kemudian pada tahun 2016, ICSID memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Cherry Hill Mining PLC dan Planet Mining melawan Indonesia. Tentunya mulai dari proses awal penyelesaian sengketa hingga putusan dikeluarkan memiliki dampak bagi para pihak, khususnya Indonesia sebagai negara host state. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Current Mining PLC dan Planet Mining sebelumnya menempuh upaya hukum melalui ICSID
telah menempuh jalur hukum pada PT UN Samarinda melalui PT Ridya Tama. Meskipun Indonesia menang melawan Karen Mining, PLC dan Planet Mining, tentu kedepannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pemberian izin terhadap penanaman modal asing. Kemudian ada pun proses hukumnya. Kasus ini diajukan ke ICSID dengan nomor kasus ARB garing 12 garing 14 dan ARB garing 12 garing 40. Perusahaan-perusahaan tersebut menuduh bahwa pemerintah Indonesia telah melanggar perjanjian investasi bilateral dengan tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap investasi mereka. Kemudian putusan awal pada 6 Desember 2016, Tribunal ICSID memutuskan untuk menolak semua klaim yang diajukan oleh Charsiel Mining dan Planet Mining. Tribunal juga memerintahkan kepada kedua perusahaan tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar 94 juta US dollar kepada pemerintah Indonesia. Adapun permohonan pembatalan, itu setelah keputusan awal, kedua perusahaan mengajukan permohonan pembatalan putusan atau bisa disebut annulment of the award berdasarkan pasal 52 Konvensi ICSID dengan alasan bahwa putusan tersebut telah melampaui kewenangan ultra vires dan terjadi penyimpangan serius dari peraturan prosedur yang mendasar. Adapun putusan akhir dari gugatan arbitrase Charsiel Mining, PLC dan Planet Mining pada 18 Maret 2019, Komite ICSID yang terdiri dari arbiter Dominique Hacker, Karl-Heinz Boxtigel, and Jen Kalicki menolak permohonan pembatalan tersebut dan memenangkan pemerintah Indonesia. Putusan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat. Kasus ini merupakan contoh penting dari bagaimana ICSID berfungsi sebagai forum netral untuk penyelesaian sengketa investasi internasional. Memberikan keadilan bagi negara-negara dan investor asing, ini juga menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian investasi bilateral dan perlindungan yang diberikan kepada investor asing dalam kerangka hukum internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.